Ada kalanya, hidup membawa kita ke jalan buntu yang tidak dapat kita perkirakan. Dan untuk mengatasinya, berikut adalah beberapa cara sederhana untuk membantu mempermudah hidup yang terasa sulit. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya di sini. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali ini berkunjung, perkenalkan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hajat. Terutama untuk Anda yang saat ini sedang merasa bahwa hidup terasa sangat sulit. Karena itulah yang akan kita bahas kali ini, yang akan menjadi bahasan kita kali ini, yaitu seputar bagaimana caranya membantu mempermudah hidup ketika situasi yang kita hadapi terasa sulit luar biasa. Hidup sebagai orang dewasa memang banyak tuntutan, terutama kaitannya dengan pekerjaan, juga dengan hubungan sosial dan keluarga. Kondisi sulit semacam inilah yang seringkali menjadikan stres kian menumpuk. Terlebih dulu perlu kita akui dan perlu kita sadari bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat kita kendalikan. Tidak semuanya kita setir sendiri dengan kedua tangan kita. Ada kalanya, hidup membawa kita ke jalan buntu yang tidak dapat kita perkirakan. Dan untuk mengatasinya, berikut adalah beberapa cara sederhana untuk membantu mempermudah hidup yang terasa sulit. Yang pertama, jangan pernah dibiasakan untuk menunda pekerjaan. Karena orang yang suka menunda pekerjaan dengan sengaja akan terbiasa pula melupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab dia. Kebiasaan semacam ini bakal membuat hidup Anda semakin sulit dan rumit. Menunda pekerjaan hanya akan membuat pekerjaan Anda makin menumpuk, sehingga tekanan hidup pun semakin sulit untuk diatasi. Kalaupun misalnya kaitannya dengan pekerjaan Anda, ada tugas-tugas yang sulit untuk dikerjakan, ya tidak apa. Kerjakan sedikit demi sedikit saja, atau mintalah keluarga dan kerabat Anda untuk memberikan semangat dan dukungan moral. Lebih bagus lagi, kalau Anda bisa memberikan semacam hadiah untuk diri Anda sendiri setiap kali tugas yang rumit ini selesai. Kedengarannya memang seperti anak-anak, mengerjakan tugas harus ada hadiah. Tetapi justru, ini termasuk cara ampuh untuk membangkitkan semangat kita dalam memerangi kemalasan. Kemudian cara kedua, untuk membantu mempermudah hidup yang terasa sulit adalah dengan cara bersyukur. Stres adalah sesuatu yang merugikan. Tetapi kita bisa mengupayakan berkurangnya tekanan stres tersebut dengan cara mengubah pola pikir kita. Fokuslah pada hal-hal yang positif dan senantiasa bersyukur. Dua hal ini akan membuat kita selalu bahagia dan mudah mengatasi sulitnya kehidupan. Pikiran yang positif akan mengarah pada hasil yang positif juga. Dan karena itulah dalam hidup ini kita sangat membutuhkannya. Lalu cara ketiga, untuk membantu kita mengatasi hidup yang terasa sulit, maka kurangilah intensitas bermain ponsel alias HP. Seringkali kita tidak sadar bahwa perkembangan dan ketergantungan kita terhadap teknologi justru membawa dampak negatif. Memang benar, hadirnya ponsel membantu kita terhubung dengan orang-orang yang jauh. Tetapi di sisi lain, ponsel juga cenderung menjadikan kita terlarut hingga mengabaikan orang-orang di dekat kita. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ponsel setiap saat justru berpengaruh pada fokus dan daya ingat, bahkan menjadikan kita merasa lebih tertekan. Bagaimana tidak tertekan bila posisinya Anda sedang mengalami masalah hidup, malah membuka media sosial, dan di sana ada begitu banyak orang memamerkan kebahagiaan hidup mereka. Kebahagiaan hidup yang Anda kira Anda tidak punya. Maka dari itu, lebih baik gunakanlah waktu luang untuk beristirahat saja. Gunakan untuk mencari ketenangan, mengambil napas dalam-dalam, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena kesadaran kita akan realitas hidup akan membuat kita lebih positif ketika menghadapi tekanan. Lanjut ke cara keempat. Buatlah persiapan untuk menghadapi hari esok. Karena semakin siap diri kita menghadapi masa depan, maka akan semakin sedikit tekanan yang harus kita hadapi sekarang. Persiapan ini perlu, baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya besar maupun kecil. Persiapan ini juga berarti bahwa kita telah menyiapkan diri secara psikis untuk menghadapi tugas apapun yang mungkin perlu dijalankan.
Bahkan yang namanya persiapan perlu juga kita terapkan untuk menjalani hal-hal yang paling sederhana, termasuk memasak makan siang, menyiapkan pakaian yang kita pakai besok. Hal-hal kecil semacam ini akan membantu membuat hidup kita terasa lebih mudah. Karena semakin banyak hal yang telah dipersiapkan, semakin banyak hal yang sudah kita lakukan, maka akan semakin ringan tugas kita nantinya. Cara kelima, lakukan perencanaan. Perencanaan dan persiapan itu memang beda-beda tipis, tapi kita butuh kedua-duanya. Bila di satu sisi kita sudah bersiap atau mempersiapkan apa yang bakal kita perlukan besok, maka di sisi lain kita perlu juga mengatur apa yang mau kita lakukan ke depannya nanti. Mengatur jadwal contohnya. Kalau Anda ingin menciptakan struktur, ya Anda perlu mengatur jadwal agar tidak kacau. Dan setiap kali ada hal yang perlu kita lakukan, cocokkanlah dulu dengan jadwal untuk melihat hal-hal apa saja yang masih bisa kita tangani sendiri dan mana yang tidak. Kemudian cara keenam atau cara terakhir, dan bisa jadi akan menjadi cara yang paling sulit, adalah jangan ragu berkata tidak kepada orang lain. Seringkali kita kesulitan menolak hanya karena tidak ingin melukai perasaan seseorang. Tetapi kadang bilang tidak itu perlu. Sebab kita sendiri sebagai manusia memiliki batasan juga. Tidak masalah jika Anda mengakui ketidakmampuan Anda, jujur pada keterbatasan Anda bila memang Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang orang lain minta. Ingat, memaksakan diri untuk melakukan terlalu banyak hal adalah faktor terbesar yang memicu munculnya stres dan membuat kita merasa seperti tidak memiliki cukup waktu setiap harinya. Maka jika memang tidak memungkinkan, lebih baik katakan tidak. Ini memang sulit untuk dilakukan, tetapi Anda jangan membiasakan diri untuk terlalu membebani hidup, sebab masih ada hal-hal lain yang masih harus Anda kerjakan. Nah, dari keenam cara ini, kira-kira mana saja yang sudah siap Anda terapkan untuk membantu mengatasi hidup yang terasa sulit? Boleh tuliskan pengalaman pendapat Anda di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, semoga wawasan ini menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.